Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam sesi yang keempat, yaitu hukum dasar ilmu kimia. Kita sampai pada hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac, di mana dalam eksperimennya dia melakukan reaksi 1 liter gas nitrogen, ya, kemudian dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Tentu secara logika kita, biasanya selama yang kita pahami, kalau sebelum reaksi itu 1 liter, kemudian ada 3 liter, maka sesudah reaksi biasanya didapatkan 4 liter. Tapi faktanya adalah tidak demikian. Maka dengan fakta seperti ini, Gay-Lussac mengatakan seperti ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Kalau kita cermati, sesungguhnya ketika 1 liter nitrogen, kita lihat pada nitrogen ini sama dengan koefisiennya. Sementara pada hidrogen 3 liter sama juga dengan koefisiennya. Demikian pada amoniak sama juga dengan koefisiennya. Maka sebenarnya bisa kita simpulkan bahwasanya perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Oke, maka rumusnya pun tidak jauh berbeda dengan rumus-rumusan kita sebelumnya, yaitu volume yang dicari, volume yang diketahui sama dengan perbandingan koefisien yang dicari dibagi perbandingan koefisien yang diketahui. Artinya kalau ketika kita aplikatif dalam sebuah soal, misalnya ada 2 liter pentana misalnya seperti ini, C5H12, itu dibakar dengan sempurna oleh gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, persamaan reaksinya seperti ini. Ketika kita tahu ini 2 liter, maka kita pun akan bisa mencari berapa liter oksigen, berapa liter CO2 dan berapa liter H2O, dengan catatan fasa mereka adalah sebenarnya dalam fasa gas, ya, tidak dalam fasa yang lain. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ya, tentu langkah pertama adalah perbandingan koefisiennya dulu. Kita cari koefisien, karena kalau dilihat dari sini, ya, perbandingan koefisien, perbandingan volume. Kita cari koefisiennya dulu. Ada C5H12 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan 6H2O. Kita lihat C5. C5 di sini C-nya cuma 1. Maka tambahkan angka 5 supaya sama-sama 5. Kemudian H ada 12. Sementara di awalnya H di sini cuma 2. Maka tambahkan angka 6, maka dia akan jadi 12. Kemudian dengan penambahan angka 5 dan 6 berpengaruh pada O pada CO2. Jadi 5 kali 2, 10, ditambah dengan 6 kali 1, jadi 16. Sementara di sebelah sisi kiri, ini ada 2 O-nya. Sebelum kita tambah angka 8 ya, maka ketika untuk mencapai 16 sama seperti yang di sebelah kanan, maka kita perlu angka 8. Maka perbandingan koefisiennya adalah 1:8:5:6. Dan gambaran ini adalah merupakan gambaran perbandingan volume. Maka rumus yang kita gunakan adalah ini, volume yang dicari sama dengan perbandingan koefisien yang dicari sama dibagi dengan perbandingan koefisien yang diketahui, kemudian dikali dengan massa, bukan massa ya, maaf, ini adalah volume, bukan massa. Volume yang diketahui. Maka apa hasilnya? Kita lihat perbandingan koefisien yang dicari adalah O, yaitu 8. Oke, 8 dibanding dengan yang sudah diketahui, yaitu C5H12 adalah 1, dikali dengan volume. Nah, ini volume di soal ini ya, volume pentana tadi adalah 2 liter. Maka hasilnya adalah 16 liter. Maka dipastikan O2 yang dibutuhkan untuk membakar C5H12 adalah 16 liter. Bagaimana produknya? Tentu produknya ini juga kita bisa lihat sama 5 dibagi 1 dikali dengan volume C5H12 2, maka 10.
Demikian juga untuk H2O 6 dibagi 1 dikali 2 liter, nah, kali 2 liter, maka hasilnya pun 12. Kalau kita amati secara mudah saja, satu koefisien saja bernilai 2 liter. Kalau 8 koefisien, koefisiennya 8, maaf, pasti nilainya 16. Ya, saya ulangi, satu koefisien nilainya 2 liter, kalau 8 maka nilainya 16. Kalau 5 pasti nilainya 10. Kalau 6 nilainya 12. Baik, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali pada sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.